Tuhan Yesus Kristus, kiranya damai sejahtera menyertai kita semua. Kami mengucapkan selamat datang untuk seluruh keluarga dan tamu undangan di Gereja Kristen Jawa Joglo. Di hari yang sangat indah ini, kita akan bersama-sama ikut ambil bagian dalam ibadah peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan yang terkasih Baskara Patria Wicaksono, putra dari keluarga almarhum Bapak Yeremianto Raharjo dan Ibu Oni Ramona, dengan Sylvia Aprila, putri dari keluarga Bapak Panuturi Lubis dan almarhumah Ibu Yulia Neni. Ibadah pada hari ini akan dilayankan oleh Pendeta Widianto Nugroho. Untuk itu, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri dan menyambut prosesi mempelai beserta keluarga yang akan memasuki ruang ibadah menuju altar dengan iringan The Prayer. Umat yang terkasih, mengawali prosesi pernikahan ini, mari kita sambut kehadiran mempelai pria yang akan hadir di tengah-tengah kita, Baskara Patria Wicaksono. Hari ini Baskara juga didampingi oleh keluarga tercintanya, Mama terkasih, Ibu Oni Ramona, dan kakak tercinta Aditya Nugroho Wicaksono. Yang berikutnya akan hadir bersama kita semua adalah adik-adik terkasih dari mempelai wanita, Gaudi Joshua Lubis dan Seansa Hatta Lubis, yang membawa cincin kakak-kakak terkasihnya yang akan menjadi tanda cinta mempelai berdua. Saat ini kita telah sampai di iringan yang terakhir, yang sudah kita nanti-nantikan. Kehadiran sang mempelai wanita yang didampingi oleh papa tercintanya, Bapak Panuturi Lubis. Marilah kita sambut Sylvia Aprila, wanita cantik yang dianugerahkan Tuhan nantinya menjadi pasangan hidup Baskara Patria Wicaksono. I pray you'll be alright and watch us where we go and help us to be wise in times when we don't know. Guide us with your grace to a place where we'll be safe. Lalu cece Tuhan, I pray we'll find your light correre stero
and holy in our heart. Ricordaci c'è When stars go out each night, eterna stella nella mia preghiera. let this be our prayer. Quanta fede c'è, When shadows fill our day, lead us to a place. guide us with your grace. Give us faith so we'll be saved. Kepada yang terhormat Bapak Pendeta Widianto Nugroho bersama Majelis GKJ Joglo yang kami kasihi. Oleh perkenan dan rahmat Tuhan Ya Allah yang Maha Kuasa, saya selaku perwakilan dari keluarga almarhum Bapak Jeremianto Raharjo dan Ibu Oni Ramona, dan juga keluarga Bapak Panuturi Lubis dan almarhum Ibu Julianeni, menyerahkan putra-putri kami Baskara Patria Wicaksono dan Sylvia Aprila kepada Gereja Kristen Jawa Joglo untuk mendapatkan penubuhan nikah dan pemberkatan perkawinan menurut penata layanan Gereja Kristen Jawa Joglo di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberikan anugerah dan curahan berkat-Nya kepada anak-anak kami dan bagi kita semua yang menyaksikan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Atas nama Majelis Gereja Kristen Jawa Joglo, kami menyambut baik keinginan dari keluarga besar Bapak Panuturi Lubis dan Ibu Oni Ramona untuk membawa relasi dan pernikahan putra dan putri mereka, Baskara Patria Wicaksono dan Sylvia Aprila, ke dalam pemberkatan pernikahan dan peneguhan nikah. Maka kiranya Allah yang menuntun kita dan memandu kita di dalam peribadahan ini. Demi nama Tuhan, kiranya segalanya terselenggara dengan baik. guide us with your grace. Give us faith so we'll be saved. Buono senza più violenza, Mondo di giustizia e di speranza, ognuno diama non so vicino, simbolo di pace, di fraternità. la forza cecità. We are Stella Vita, Il desiderio c'è, and watches from above. ognuno trovi amore We hope it's all we'll find. intorno e dentro sé. Another soul to love. Let this be our prayer, Let this be our prayer. just like every child. Just like every child, Need to find a place. guide us with your grace. Give us faith so we'll be saved. E la fede c'è, higher sense I know.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mulai peribadahan pada saat ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Umat dipersilakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita hadir di rumahnya untuk kembali menjadi saksi atas kebahagiaan dua insan yang hendak membawa dan meneguhkan cinta kasih mereka di hadapan Tuhan, Sang Sumber Cinta. Saudara kita ini, Baskara dan Silvi, tahu betul bahwa dari titik inilah ikatan cinta kasih mereka harus selalu melibatkan Tuhan di dalamnya. Setelah hari ini tidak ada putar balik, setelah hari ini tidak ada kata menyesal. Kiranya mereka dimampukan untuk senantiasa mempersembahkan cinta kasih kepada Tuhan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Maka saudara-saudara yang terkasih, marilah kita merayakan dan merasakan cinta kasih Tuhan dengan bersama-sama menyanyikan lagu berjudul Milikmu Tuhan. Yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu, Yesus Tuhan, hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu, Yesus Tuhan, hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan panggilan Allah untuk hidup di dalam kasih-Nya menurut 1 Korintus 13 ayat 13. Marilah saudara-saudara kita perhatikan bersama 1 Korintus 13 ayat 13 yang mengingatkan kita bahwa kasih adalah dasar yang terutama dalam kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi yang paling besar di antaranya ialah kasih. Bersama kita akan memujikan Kasih Pasti Lemah Lembut
Kita pujikan sebanyak 2 kali. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam kasih serta anugerah Tuhan, kita dimampukan untuk hidup di dalam kekudusan. Maka panggilan Allah, anugerah Allah memampukan kita untuk tunduk di dalam firman-Nya, melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya, dan mengizinkan Allah untuk selalu menjadi pandu atas kehidupan kita. Maka saudara-saudara, marilah kita berefleksi atas anugerah Tuhan dalam hidup kita yang pada hari ini akan kita renungkan berdasarkan surat 2 Petrus pasal 1 ayat 3. Surat 2 Petrus pasal 1 ayat 3 yang demikian. Kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita untuk kemuliaan dan kebaikan-Nya. Marilah saudara-saudara kita bersyukur dan merayakan anugerah Allah. Saya mengundang saudara untuk berdiri, kita bersama-sama memujikan, nyanyikanlah Kidung Baru 188, bait 1 dan 2, tiap langkahku. Tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di
Waktu imanku mulai sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Umat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, kita tahu bahwa tiap langkah kita berada di dalam tuntunan dan genggaman Allah. Maka saudara-saudara, kita saat ini hendak mendengarkan sabda Allah. Namun sebelumnya, marilah kita memohon pertolongan Roh Kudus agar kita dimampukan untuk memahami, mengerti, terlebih melakukannya di dalam hidup kita sehari-hari. Maka saudara-saudara yang terkasih, mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang maha baik, kami bersyukur bahwa Roh-Mu yang kudus menuntun kami untuk senantiasa menghantar kami pada hadirat-Mu ya Allah. Saat duka cita hadir kami mendekat ke hadapan-Mu. Tetapi tatkala sukacita memenuhi hati dan jiwa raga kami, kami pun tidak melupakan Engkau. Pernikahan adalah sesuatu yang membahagiakan, perayaan cinta kasih atas karena Tuhan yang menyatukan. Maka di dalam ibadah pada hari ini ya Tuhan, ibadah peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan, saudara kami berdua Baskara Patria Wicaksono dan saudari Sylvia Aprila, kami hendak dituntun oleh-Mu. Firman ini ya Tuhan bukan hanya untuk kedua calon mempelai, tetapi bagi kami semua, mengingatkan kami untuk hidup teguh di dalam firman-Mu, termasuk menjadikan Engkau dasar di dalam hidup berumah tangga kami. Tolonglah kami ya Tuhan, kuasailah hati dan pikiran kami, agar seluruh keberadaan kami terarah kepada Engkau, Sang Pencipta semesta. Di dalam Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pada hari ini kita akan merenungkan sabda Allah yang diambil berdasarkan Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11. Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11. Saya akan bacakan untuk saudara. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau dari aku, ibu? Saatku belum tiba." Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakannya kepadamu, lakukanlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 80 atau 120 liter. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Mereka pun mengisinya sampai penuh. Sesudah itu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka membawanya. Pemimpin pesta itu pun mencicipi air yang telah menjadi anggur itu. Ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Setelah itu ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dilakukan Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara-saudara yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Terkhusus selamat pagi Mbak Sylvia, Mas Buca. Santai,
Gini-gini dulu tangannya. Relax dulu, relax. Slow aja, slow. Ya, gak bisa tidur ya semalam ya. Gak bisa tidur ya. Mas Buca bisa? Dikit. Nah, kalau dikit berarti sejam doang ini mah. Tenang, ntar malam udah bisa tidur nyenyak ya. Udah bisa tidur nyenyak. Sampingnya ada orang lagi yang nemenin kan. Biasanya guling kan masing-masing kan. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tema kita adalah memanggun hidup berkeluarga, tempatnya berdiam dan berkarya. Ini pesan saya untuk Mas Buca dan Mbak Sylvia. Mas, Mbak, saya mau nanya sebelum kita lebih lanjut. Pernah berantem karena nasi enggak? Berantem karena nasi enggak? Enggak pernah ya? Saya ceritain pengalaman saya berantem karena nasi. Bapak Ibu udah tahu soal odol sama anduk ya? Ya, odol yang nggak benar, mencetnya, anduk yang di mana-mana, Bapak Ibu udah paham lah ya. Nah ini sekarang soal nasi, Bapak Ibu. Soal nasi. Istri saya untuk muka nggak apa-apa. Ya. Mas Buca dan Mbak Sylvie percaya atau tidak dalam hidup pernikahan sekecil apapun bisa menjadi sebuah konflik atau perdebatan. Mulai dari nanya tanggal hari jadi sampai persoalan nasi yang baru matang. Jadi suatu ketika Mas Buca dan Mbak Sylvie, saya mau makan, lalu saya buka Magic Jar dan saya mendapati nasinya 11-12 sama bubur. Itu awal pernikahan kami, saya menjadi bete, mutung, gak jadi makan, ya. Akhirnya pesen GoFood. Istri saya bilang, kenapa sih orang nasi udah mateng, sayang gitu ya. Tetapi rupanya selera nasi kami beda. Istri saya nggak masalah apapun. Ternyata saya itu sukanya yang nggak terlalu lembek. Jadilah kami hari itu bermarah-marahan padahal harusnya kami hari itu jalan. Pernah Mas? Belum? Kalau marah karena nggak jadi pergi, pernah? Pernah? Pernah ya? Ya, saudara-saudara, ilustrasi di awal untuk menunjukkan bahwa bagi kita semua yang telah berumah tangga, kita tahu bahwa pernikahan adalah sesuatu yang membahagiakan. Kita pada akhirnya tidak menjalani kehidupan sendirian. Allah menghadirkan seorang penolong. Untuk apa saudara-saudara melewati berbagai kehidupan yang seringkali tidak mudah dan begitu berat. Kita dihadirkan orang yang satu frekuensi dengan kita. Kita dihadirkan orang yang rela mengorbankan waktu dan dirinya untuk kita. Kita dihadirkan oleh Tuhan sosok yang betul-betul menopang kita, menjadi kepanjangan tangan Allah untuk menyatakan cinta kasih-Nya. Maka itulah yang saya kira juga dihayati oleh saudara kita berdua ini. Mas Baskara, Patria Wicaksono dan saudari Sylvia Aprila. Sehingga mereka memutuskan untuk berkumpul di sini untuk membawa pernikahannya di dalam ikatan cinta kasih Tuhan. Dari tadinya dua orang yang asing, lalu kemudian ketemu karena klien, betul ya? Karena klien, lalu coba-coba ngechat, karena lagi sedang jomblo satu sama lain, terjadilah relasi itu. Tetapi saudara-saudara, ketika kita menghadapi pernikahan, kita tahu bahwa pernikahan tidak hanya bicara tentang keindahan, tetapi pernikahan juga tentang kemampuan kita untuk menghadapi krisis. Krisis-krisis yang tadi saya cerita di awal hanya dipicu oleh nasi, sampai dipicu oleh kita lupa tanggal anniversary. Jadi Mas Buca tolong ingat ya Mas. Kamu nikah tanggal berapa berarti Mas? 23? Jangan lupa ya Mas ya. Pertanyaan jebakan itu muncul tidak terduga. Saya nikah 10 Agustus gitu ya, jadi aman. Sekarang lagi inget, aman. Itu yang terjadi Mas Buca dan Mbak Sylvie. Tapi kadang-kadang juga ada hal-hal lain. Kalau kita mengabaratkan pernikahan itu seperti sebuah perjalanan menggunakan kapal yang mengarungi samudera luas, maka kadang badai datang bukan hanya dari luar tetapi yang diciptakan antara kru di dalam kapal. Kru di dalam kapal ya Anda berdua, di dalam bahtera rumah tangga Anda berdua.
Krisis-krisis itu kadangkala terjadi, saudara-saudara. Kadangkala mungkin krisisnya itu berkaitan dengan waktu dan komunikasi. Saudara berdua bekerja dengan karir yang baik, dan kemudian ada kalanya kita bertemu, pasangan itu saling bertemu, saudara-saudara, pada waktu malam dan mau berangkat kerja. Persoalannya adalah di mana komunikasinya, begitu kan saudara-saudara? Belum lagi kalau kita menghadapi ritme kerja yang berbeda. Istri bekerja dari pukul 9 sampai dengan pukul 11 misalnya. Sang suami tergantung klien misalnya. Bisa bekerja pagi hari, siang hari, atau bahkan malam hari. Pun tanggal merah pun jangan-jangan bisa bekerja. Bagaimana menyikapi ini saudara-saudara? Di dalam artikel yang saya baca di metropolitan ini saudara-saudara, di kota besar seperti Jakarta, kadangkala persoalan-persoalan terjadi karena hilangnya waktu dan komunikasi. Kalau dulu masih pacaran, orang punya hasrat dan gairah untuk terus berkomunikasi, video call. Kalau nggak sleep call rasanya nggak afdol. Bapak ibu orang tua tahu sleep call nggak? Kalau anak-anak kan tahu nih ya, bridesmaid tahu sleep call ya. Tahu kan? Bapak ibu tahu sleep call nggak? Nggak ya, saya jelasin. Sleep call itu Bapak ibu, video call. Kan kita biasanya video call ngomong ya Bapak ibu. Enggak. Ya, jadi video call, HP dinyalain, taruh di depan tempat tidur, videonya nyala, nemenin tidur. Itu sleep call Bapak ibu. Pasti Bu Ristina bilang faedahnya apa gitu. Tapi itu cara berrelasi dan saling memadu kasih anak-anak muda zaman sekarang. Betul ya? Sering sleep call enggak? Enggak pernah. Ya betul, saya juga setuju. Enggak usah sleep call. Itu saudara-saudara. Lalu ketika menikah kita menganggap pertemuan sebagai sebuah keniscayaan. Lawang sudah 7 kali 24 jam bertemu. Untuk apa lagi kita ada keinginan untuk pacaran dalam tanda kutip dan berkomunikasi. Akhirnya apa saudara-saudara? Hilanglah sudah keintiman, kedekatan. Lama-lama orang yang begitu dekat dengan kita menjadi orang yang asing. Kita nggak tahu apa kegundahan terdalamnya. Kita nggak tahu apa impian yang sedang dikejarnya. Akhirnya ada sesuatu yang hilang dari pernikahan kita. Krisis lainnya Bapak Ibu Saudara yang terjadi dalam hidup pernikahan seringkali visi dan prioritas yang beda antara satu dengan yang lainnya. Sepakati hal-hal yang mendasar dahulu Mas Buca dan Mbak Silvi. Kadangkala ketika itu terjadi dan tidak disepakati dengan baik, visi dan pandangannya antara suami dan istri berbeda. Mau punya anak lebih dahulu atau kita coba menstabilkan karir misalnya. Atau tergantung Tuhan memberi. Mau kemana kita membawa pernikahan kita, bagaimana mengatur keuangan rumah tangga kita, bagaimana menghadapi kebutuhan-kebutuhan yang datang. Itu juga sering terjadi. Atau krisis yang lain Mas Buca dan Mbak Silvi, Bapak Ibu sekalian, suami dan istri ketika bertemu, bercakap, jadi kehilangan dirinya sendiri. Lupa untuk memberikan waktu rekreasi bagi dirinya sendiri. Lupa untuk me time. Akhirnya stres memuncak dan konflik makin sering terjadi. Belum lagi kalau kita bicara tentang bagaimana sekarang membangun relasi bukan hanya antar Anda berdua, tetapi Anda sekarang melibatkan keluarga besar yang disatukan menjadi sebuah keluarga. Dan itu juga tidak mudah. Bagaimana secara sama mengalokasikan waktu untuk orang tua misalnya, untuk adik-adik, untuk kakak. Ke krisis-krisis yang sering terjadi dalam rumah tangga dan juga saudara-saudara krisis-krisis lain yang kita temui. Pada hari ini kita melihat juga di dalam Alkitab sebuah krisis yang terjadi di dalam pernikahan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 bicara tentang 2 orang yang menikah dan kemudian di situ anggurnya habis. Apa pentingnya anggur yang bagi kita mungkin itu sulit untuk dipahami. Tetapi kalau orang Yahudi Bapak Ibu Saudara, mereka menyelenggarakan pernikahan itu seminggu penuh. Kecuali hari Sabat. Lalu di dalam pernikahan itu Bapak Ibu mereka menjamu orang dari berbagai tempat. Kenapa seminggu Bapak Ibu Saudara? Karena perjalanan jauh.
Jadi butuh waktu. Ada orang datangnya hari Selasa, mungkin ada orang datangnya hari Kamis. Mungkin orang datangnya juga hari Rabu atau Minggu misalnya. Lalu Bapak Ibu Saudara, di momen-momen itu makanan harus tersedia. Dan yang terutama adalah anggur. Karena anggur di Timur Tengah kuno itu menjadi Bapak Ibu Saudara satu cara untuk menyambut tamu. Kalau misalnya anggur habis, itu menjadi aib bagi orang yang menyelenggarakan pesta. Karena artinya dia tidak menghargai dan menghormati tamunya. Mungkin kalau kita bicara konteks kita sekarang, sama kalau prasmanan, makanan prasmanannya udah habis, tetapi tamunya masih banyak. Malu gak Bapak Ibu? Malu. Kalau kambing guling ya udahlah ya. Paling cepat habis ya Bapak Ibu ya. Tapi minimal prasmanan nih, prasmanan harus ada gitu. Dari awal sampai akhir pernikahan. Yang lain-lainnya gak apa-apa deh. Nah itu intinya. Jadi bayangkan anggurnya habis Bapak Ibu. Dan yang melihat itu saudara-saudara adalah Maria. Maria mengamati dengan empatinya, dia melihat bahwa pesta yang didatanginya sedang mengalami krisis. Krisis yang terjadi Bapak Ibu Saudara, anggurnya habis. Ini gimana, kasihan begitu. Lalu Maria menyampaikan kepada Yesus, walaupun Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak langsung menerima apa yang disuruh oleh ibunya. Tuhan Yesus bilang saatku belum tiba. Tetapi dengan keyakinan teguh Bapak Ibu Saudara, Bunda Maria ini kemudian memanggil seorang pelayan, menyuruh mengambil baki yang isinya 80-120 liter, ada 8, air itu kemudian diubah menjadi anggur oleh Tuhan Yesus. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, bagaimana Maria melihat krisis yang terjadi dan dia mengundang Tuhan di dalam apa yang sedang ia amati, yang menjadi keprihatinannya. Yesus Bapak Ibu Saudara tergerak oleh cinta kasih dan belas kasihan ibunya. Sehingga pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, anggur itu teratasi persoalannya. Bahkan Bapak Ibu Saudara, pemimpin pesta pada saat itu, mungkin kalau sekarang WO ya, WO, koordinator WO-nya gitu ya Bapak Ibu, berkata kepada mempelai pria, kok bisa kamu nyediain anggur yang kualitasnya baik dari awal sampai akhir. Jadi perhatikan Bapak Ibu Saudara, mempelainya tidak disorot dalam kisah ini. Yang menjadi kisah dan sorotan utama adalah Yesus. Yesus yang mengerjakan kebaikan kepada keluarga-keluarga yang dimulai dari empati Maria. Maka bukankah ini menjadi sebuah keteladanan bagi kita Bapak Ibu Saudara? Krisis boleh terjadi di dalam hidup rumah tangga kita. Mungkin kadang ada masanya kita kemudian menjadi asing satu dengan yang lainnya. Mungkin ada kalanya visi agak sedikit berbeda. Krisis-krisis di luar diri kita kemudian datang menghampiri. Ada mungkin krisis keuangan, krisis soal karir, krisis soal panggilan hidup. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana krisis kehabisan anggur bisa diubah menjadi pernyataan kasih setia Tuhan dan berkat-Nya, maka sesungguhnya krisis di dalam keluarga kita bisa ditransformasi, bisa diubah menjadi penghayatan kita akan cinta kasih dan pertolongan Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara, kehidupan memang tidak lepas dari tantangan, tetapi yang penting adalah siapa yang kita libatkan di dalam tantangan itu. Kalau pernikahan hanya melibatkan ego dari suami dan istri, maka pernikahan tidak akan bisa berjalan. Di dalam kekristenan kita memahami bahwa pernikahan, kehidupan keluarga harus melibatkan Tuhan. Kristus yang hadir, Kristus yang mengubah. Krisis menjadi potensi untuk menghayati cinta kasih Tuhan, untuk menghayati kuasa Tuhan. Mas Buce dan Mbak Silvi, saya nggak tahu apa yang akan terjadi di kehidupan Anda berdua. Tetapi kiranya pesan pada hari ini, meskipun mungkin nanti saya pastikan Anda lupa ayatnya dari mana. Tapi paling tidak ingat satu kalimat ini. Kalau
rumah tangga Anda berdua ke depannya menghadapi berbagai krisis, hadapilah dengan bergantung kepada Tuhan. Libatkan Tuhan. Jangan biarkan Tuhan menjadi penonton atas rumah tangga kita. Tapi biarkanlah Tuhan menjadi nahkoda kapal rumah tangga kita. Kalau saudara membiarkan Tuhan menjadi penonton, Tuhan seperti menjadi yang asing, orang di luar pernikahan kita. Tapi kalau saudara melibatkan Ia menjadi nahkoda dalam kehidupan, Ia yang memimpin saudara. Yang kedua, saudara terkasih, sadarilah bahwa dalam pernikahan kini hidup Anda berdua tidak soal hidup kalian berdua saja. Yang pertama, kini dua keluarga telah disatukan. Betul ya? Keluarga telah disatukan. Dari Kalimantan ke Bonjeruk bertemu. Nyangka gak Bu Oni? Dari Kalimantan, nyangka gak Pak Lubis? Dari Kalimantan sampai ke Bonjeruk Jakarta. Bertemu. Ya. Saya minta Mbak Silvi dan Mas Buca ya. Di sini mana? Kiri kalian ya. Coba tengok kiri kalian. Tengok kirinya. Mbak Silvi, mamanya Buca sekarang mamamu. Kamu sekarang dapat mama nih. Mas Buca lihat kanan. Papanya Mbak Silvi sekarang adalah papamu. Ya. Pak Lubis lihat anaknya. Anda sekarang dapat anak laki-laki baru, Pak. Bu Oni, monggo lihat Mbak Silvi. Ibu sekarang dapat anak perempuan. Keluarganya makin besar. Anda berdua mungkin mengalami luka dan duka karena kehilangan ayah dan ibu. Tapi sekarang Tuhan menghadirkan ibu dan ayah. Cintai mereka, kasihi mereka. Karena merekalah yang menjadi pandu Anda, perpanjangan cinta kasih Tuhan untuk mendidik Anda di dalam kebenaran. Mengapa? Karena papa dan mama telah menghadapi kehidupan pernikahan yang jauh lebih berat, lebih panjang dari saudara berdua. Pak Lubis, Anda tidak kehilangan anak perempuan, justru nambah anak laki-laki. Bu Oni, ibu tidak kehilangan anak laki-laki, tapi nambah anak perempuan. Cintailah mereka, kasihilah mereka. Biarkan mereka bertumbuh. Ya Pak, Bu ya. Biarkan mereka jatuh, terseok. Biarkan mereka melakukan kesalahan. Biarkan. Karena dari kesalahan, dari jatuh, dari krisis, ada pertumbuhan. Asalkan Mas dan Mbak melibatkan Tuhan. Amin. Saat teduh bagi kita. Saudara-saudara yang terkasih, sebagaimana telah disampaikan di dalam pewarta bahwa pada hari ini Majelis Gereja Kristen Jawa Joglo akan melayankan peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan bagi saudara Baskara Patria Wicaksono dan saudari Sylvia Aprila. Peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan dilayankan bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam ikatan perjanjian seumur hidup sebagai suami istri dan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Orang yang hidup dalam perkawinan
dipanggil untuk hidup penuh syukur dengan yang pertama, mewujudkan dan menjaga keutuhan, kelestarian, serta kekudusan keluarga. Yang kedua, mendidik keluarga di dalam Kristus. Yang ketiga, hidup bertanggung jawab dan menjadi berkat bagi gereja serta masyarakat. Saudara berdua, saya undang untuk menghayati ketiga makna perkawinan ini dengan sungguh sebelum kita melayankan peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan. Maka saudara-saudara, marilah kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, kami takjub akan cinta-Mu ya Allah, yang meneguhkan langkah kaki kami, yang memampukan kami untuk menghadapi segala badai dan krisis yang terjadi dalam kehidupan. Tuntunlah kami dan pandulah kami ya Tuhan. Maka dari itu ya Tuhan, ketika kami hendak membawa relasi kami ke dalam pernikahan, kami berdoa Engkau sendirilah yang hadir dan mengingatkan kami akan cinta-Mu. Sesungguhnya janji yang akan diucapkan oleh saudara berdua ini adalah janji kepada Engkau ya Tuhan. Maka teguhkan mereka dan kuatkanlah mereka. Kami berdoa, semoga segala prosesi yang nanti akan terjadi dapat berjalan dengan baik dan sungguh-sungguh menorehkan makna di dalam hati saudara kami Baskara Patria Wicaksono dan saudari Sylvia Aprila. Dalam Kristus Yesus, Sang Sumber Cinta kami berdoa. Amin. Saudara Baskara Patria Wicaksono dan saudari Sylvia Aprila, saya undang saudara berdua untuk berdiri. Agar jemaat menjadi saksi bahwa saudara berdua sepakat dan bersungguh-sungguh untuk hidup dalam perkawinan, perkenankan saya bertanya, apakah saudara sungguh-sungguh bersedia melaksanakan panggilan Tuhan bagi orang yang hidup dalam perkawinan? Bagaimana jawab saudara Baskara Patria Wicaksono? Ya, dengan segenap hati. Terima kasih. Bagaimana jawab saudari Sylvia Aprila? Ya, dengan segenap hati. Saya akan melayankan peneguhan nikah terhadap saudara berdua. Silakan tangan kanan saudara. Ya. Kini ucapkan janji di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Di hadapan Tuhan Allah dan jemaat Kristen di sini, saya mengakui bahwa Sylvia Aprila adalah istri saya, karunia Tuhan Allah. Saya berjanji akan senantiasa mengasihi dan menolongnya dengan setia, baik dalam suka maupun duka. Saya dan istri saya akan senantiasa berbakti kepada Tuhan Allah dan memelihara kekudusan keluarga dengan mematuhi firman-Nya. Ucapkan janji saudara. Di hadapan Tuhan Allah dan jemaat Kristen di sini, saya mengakui bahwa Baskara Patria Wicaksono adalah suami saya, karunia Tuhan Allah. Saya berjanji akan senantiasa mengasihi dan menolongnya dengan setia, baik dalam suka maupun duka. Saya dan suami saya akan senantiasa berbakti kepada Tuhan Allah
dan memelihara kekudusan keluarga dengan mematuhi firman-Nya. Terima kasih. Mas Puja, ini cincin yang akan dikenakan di jari manis sebelah kanan istri saudara. Sebagaimana cincin yang tiada berujung dan tiada bertepi, semoga cinta kasih saudara menjadi cinta kasih yang tiada berujung dan tiada bertepi. Kenakanlah ini di jari manis tangan kanan istri saudara. Silvi, aku menerima dan menyambutmu sebagai istriku. Terimalah cincin ini sebagai lambang cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu. Silvi, inilah cincin yang nanti akan Anda kenakan kepada Baskara, suami Anda tercinta yang Anda pilih untuk mendampingi hidup Anda seumur hidup. Sebagaimana cincin ini yang tiada berujung, maka kiranya cinta kasih saudara terhadap suami saudara menjadi cinta kasih yang tiada bertepi dan tiada berujung. Kenakanlah ini pada jari manisnya. Baskara, aku menerima dan menyambutmu sebagai suamiku. Terimalah cincin ini sebagai lambang cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu. Terima kasih. Kini peganglah tangan Anda. Kita telah mendengar janji dan mereka telah bertukar cincin sebagai bentuk tanda komitmen dan cinta kasih mereka. Maka saya, saudara-saudara sebagai hamba Tuhan akan meneguhkan pernikahan saudara berdua di sini. Baskara dan Silvi, saudara berdua telah mengikat janji di hadapan Tuhan dan umat-Nya. Saya selaku hamba Tuhan dan atas nama gerejanya, saya meneguhkan pernikahan saudara berdua sebagai pernikahan yang kudus dan sah. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kini saudara berdua saya persilahkan untuk dapat berpamitan dengan keluarga masing-masing, mengucapkan terima kasih atas didikan dan pendampingan yang mereka berikan, dan kiranya orang tua Anda berdua mendoakan saudara untuk membangun rumah tangga yang kudus, yang berkenan di hadapan Allah. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih
kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluru untuk kebahagiaanku. Tuhan, lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluru untuk kebahagiaanku. Tuhan, lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Tetes air matamu yang kau tabur Di tuai bahagia. Baskara dan Silvi, lilin di hadapan Anda adalah lilin simbol dari cinta kasih keluarga berdua. Dan sekarang saudara diperkenankan untuk mengambil lilin keluarga ini sebagai bentuk bahwa apa yang saudara terima, apa yang saudara wariskan, apa yang saudara hayati di dalam keluarga, apa yang baik, satukanlah itu menjadi pengalaman yang baik untuk memulai cinta kasih saudara. Mari saudara berdua menyalurkan lilin keluarga baru.
berserah setia, ingin hidup berdua dengan penuh cinta. Semoga engkau berkati niat suci ini. Padu menjadi satu di dalam namamu. Bapa yang di Saya mempersilahkan saudara berdua surga, dengan diiringi lagu yang terus mengalun. Panjatkanlah doa kepada Allah. Mohonlah Ia agar memandu pernikahan dan hidup berumah tangga saudara. Mintalah apa yang saudara inginkan dan percakapkan bersama. Ingatlah hari ini sebagai hari di mana saudara berdua tidak lagi dua, melainkan menjadi satu. Bukan karena kuat dan gagah saudara, bukan karena kehebatan saudara, tetapi karena cinta kasih Tuhan. kasih mesra. Terima kasih Bapa atas kurniamu di hari indah ini. Kami bahagia, berkatilah mereka, berkatilah kami. Saya mengundang saudara untuk berdiri. Kita hantar berkat kepada saudara berdua, Baskara dan Silvi. Belum. Tuhan Allah yang Maha Kasih telah mempersatukan saudara berdua menjadi suami istri. Tuhan Allah memberkati saudara berdua untuk membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera sampai selama-lamanya. Kiranya Kristus Sang Firman yang hidup dan Roh Kudus menuntun langkah kaki saudara berdua dari sekarang sampai maut memisahkan. Amin. Baskara dan Silvi dipersilahkan berdiri, saudara bisa duduk kembali. Sebentar, filenya belum dibuka, hadap-hadapan dulu. Ya. Fotografer udah aman nih ya? Aman ya? Saudara berdua kini adalah sepasang suami istri. Selalulah jalan berdua menjadi suatu tubuh, menjadi satu daging. Silvi, ingatlah suamimu dalam langkah kakimu. Baskara, ingatlah Silvi di dalam langkah juangmu. Kalian gak sendirian. Minimal kalau jalan di mall, jangan jalan duluan. Jangan sampai istrinya tertinggal. Mas Buca, silakan buka veil atau penutup wajah istrimu. Ya. Sik Mas, jangan kesusu, ojo kesusu Mas. Bentar ya. Ya. Mas Buce, tatap wajah istrimu dalam-dalam, bersyukurlah engkau menerimanya sebagai istrimu. Mbak Silvi, tatap wajah suamimu dalam-dalam. Inilah wajah yang Anda temui
sampai maut memisahkan. Mas Buce, saya persilahkan untuk mencium istri Anda dengan penuh kasih. Tepuk tangan Bapak Ibu. Baik. Udah ya, cukup ya? Cukup ya? Boleh hadap ke sini lagi? Ya, agak mundur sedikit. Kini majelis gereja akan menyerahkan surat tanda nikah dan juga Alkitab kepada saudara. Ya. Silakan hadap ke jemaat. Alkitabnya tolong diserahkan dulu. Bapak Ibu Saudara, inilah Bapak Baskara dan Ibu Silvi. Ya. Jadi nanti akan dipanggil Bapak dan Ibu. Walaupun jarang sih kayaknya. Masih muda. Ya, Bapak Ibu Saudara, dukunglah mereka. Cintailah mereka dan kasihilah mereka, Bapak Ibu yang telah lama menjalin bahtera rumah tangga, turut mendukung dan mendoakan saudara kita berdua ini. Dan saya juga ingin mengundang keluarga untuk mendampingi. Bapak silakan ke sini, omanya Silvinya. Silakan. Ibu dan Mas Adit. Dan inilah orang tua, orang yang berharga, orang yang bermakna bagi kehidupan dua saudara berdua ini. Mari kita berdoa kiranya keluarga juga terus mendukung, terus mendidik di dalam kasih anak-anak mereka, supaya tergenapilah janji yang mereka ucapkan pada hari ini. Saudara-saudara, kita bersuka cita dan kita tampilkan, wujudkan sukacita kita. Kita bertepuk tangan untuk saudara-saudara kita ini. Mari kita bersama-sama berdoa, memanjatkan syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, apa yang baru saja terjadi adalah sejarah di dalam hidup saudara kami berdua, Baskara dan Silvi. Mereka dibentuk oleh-Mu, mereka diciptakan oleh-Mu, dan kini mereka dipersatukan oleh-Mu. Maka kiranya Tuhan yang menuntun langkah kaki mereka di dalam membangun bahtera rumah tangga. Pada orang tua, kepada sanak saudara, kepada adik dan kakak, turut menjadi saudara dan rekan di dalam perjalanan mereka untuk mendidik, berbagi cinta dan kasih kepada saudara kami ini. Berkatilah kami semua ya Tuhan, agar kami pun diingatkan untuk memelihara cinta kasih di dalam hidup kami sehari-hari. Dalam Kristus Sang Penebus kami berdoa. Amin. Para orang tua dipersilahkan untuk kembali dan duduk. Mas Buce dan Mbak Silvi silakan duduk berdiri di sini. Karena kita akan bersama mendengarkan persembahan pujian. Ya, persembahan pujian dari paduan suara Priscilla. Ya Tuhan, dengarkanlah. Silakan.
Terima kasih untuk paduan suara Priscilla. Kiranya syair lagu yang dipujikan menjadi doa bagi kedua mempelai. Saudara berdua dipersilahkan untuk duduk. Terima kasih untuk kesaksian yang telah dipersembahkan. Segala kemuliaan hanya bagi Allah. Umat kami undang berdiri. Umat yang terkasih, bersama dengan gereja-gereja di dunia dalam sejarah penyelamatan Allah sejak zaman para rasul, marilah kita menyegarkan iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat dipersilahkan duduk. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyiapkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan syukur kita dasarkan pada 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang demikian. Ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Persembahan dapat disampaikan dengan memasukkan amplop persembahan ke dalam tempat yang telah disediakan di depan. Amplop persembahan keluarga dapat dimasukkan ke dalam bokor khusus keluarga di depan mimbar. Untuk para tamu yang hadir dapat memasukkan ke dalam bokor yang telah disediakan di sebelah kiri dan di sebelah kanan, atau dapat melalui transfer ke rekening GKJ Joglo yang tertera pada layar dengan menambahkan angka 3 pada akhir nilai nominal persembahan Anda. Persembahan syukur keluarga dimasukkan ke dalam bokor di bagian tengah. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan diiringi nyanyian persembahan dari Kidung Jemaat 393, bait yang pertama dan kedua, Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi.
Dapat dimohon berdiri. Sanak saudara dan teman, kau beri kepadaku berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah kau beri hidup bahagia abadi. Marilah persembahan yang telah kita kumpulkan ini kita bawa di dalam doa. Tuhan Allah sumber kasih dan berkat di dalam kehidupan kami. Puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Bila di tengah sukacita kami pada hari ini, kami melalui berkat-Mu yang telah Engkau berikan pada kami mempersembahkan kepadamu. Kiranya Bapa berkati dan sucikan, agar persembahan yang telah kami kumpulkan ini dapat senantiasa menjadi berkat dan persembahan yang harum di hadapan-Mu. Dan untuk kebutuhan gereja kami di GKJ Joglo, sehingga boleh menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Puji syukur Tuhan atas acara yang kami lakukan pada pagi hari ini di dalam pemberkatan nikah dan perkawinan saudara Bucek dan Silvi telah berjalan dengan baik. Semuanya itu atas anugerah dan berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa yang kami panjatkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dimohon untuk tetap berdiri. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat hidup sehat di dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih
semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita pulang dalam damai sejahtera Allah. Marilah melanjutkan kehidupan berdasarkan cinta kasih Allah yang kita rayakan dan kita hayati di hidup keseharian kita. Maka Allah mengiringimu dalam berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Umat dipersilahkan duduk. Umat yang dikasihi Tuhan, puji syukur hanya kepada Tuhan. Usai sudah ibadah peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan yang terkasih Bapak Baskara dan Ibu. Jangan asing sekarang, kalian berdua nanti akan ada yang memanggil Bu Buce atau Pak Buce. Di gereja ini mungkin yang pertama. Baik Bapak Ibu, saudara yang terkasih, saya mendapatkan sedikit bocoran gitu ya, tentang kisah kasih mereka berdua. Dan ini menunjukkan kuasa Tuhan yang luar biasa. Kalau Tuhan berkehendak, semuanya akan terjadi. Menurut info yang saya baca di infotainment gitu, Buce dan Sylvie ketemu di kafe awalnya, begitu? Betul ya? Mereka tidak kenal sebelumnya dan bertemu beberapa kali di kafe, dari mulai lirik-lirik sampai akhirnya kok cantik, kok ganteng, akhirnya kenalan, mungkin berlanjut dengan pertemuan-pertemuan yang lain, dan akhirnya Tuhan membawa mereka memberanikan diri untuk hadir di sini. Mohon berkat Tuhan untuk membangun rumah tangga yang baru. Buce dan Sylvie, membangun rumah tangga itu tidak sederhana. Sebab kalau sederhana itu apa Bapak Ibu? Rumah makan Padang. Ya, kalau sederhana itu rumah makan Padang. Tetapi perkawinan tidak sederhana. Kalian pasti akan menghadapi berbagai hal yang mengagetkan dalam perjalanan kalian. Tapi tadi firman Tuhan sudah meneguhkan kalian, tetaplah kembali kepada Tuhan. Ketika kalian menghadapi berbagai permasalahan, tetap panggil Tuhan Yesus sebagai nahkoda rumah tangga Anda. Kalian bisa belajar dari Papa, kalian bisa belajar dari Mama, dari orang-orang yang berpengalaman di dalam rumah tangga. Selamat datang, selamat bergabung di kehidupan perkawinan yang sangat dinamis. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk pengantin yang baru. Bapak Ibu sekalian, kita akan mohon waktunya sebentar melanjutkan acara selanjutnya, yaitu ungkapan syukur dan terima kasih sambutan yang pertama yang akan mewakili keluarga almarhum Bapak Yermianto Raharja dan Ibu Oni, juga Bapak Lubis dan almarhumah Ibu Yulia Neni, yang akan diwakili oleh Ibu Akira dan akan didampingi oleh kedua orang tua. Kami persilahkan.
Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Ibu Ina, di mana saya kali ini berdiri di sini tidak sebagai majelis ya. Saya berdiri di sini mewakili pengantin berdua yang sangat berbahagia pada saat ini. Betul ya Bu Cia dan Silvi, Mas Baskara dan Silvia. Juga saya menjadi wakil keluarga, yaitu keluarga almarhum Bapak Yeremianto Raharjo dan Ibu Oni Ramona, juga keluarga Bapak Panuturi Lubis dan almarhum Ibu Yulianeni, yang pada pagi hari ini sangat bersyukur dan bersukacita atas pernikahan putra-putri mereka, sehingga kedua keluarga ini menjadi satu keluarga besar. Cocok seperti yang disampaikan Mas Inuk tadi, kita menjadi keluarga besar. Kami mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas anugerahnya yang sudah mempertemukan Baskara dan Silvia, saling mengenal melalui proses yang panjang, berbagai dinamika, pergumulan, macam-macam ya, ada suka, ada duka, ada pertengkaran, tentunya ketidakcocokan sudah mulai terasa, dan sampai itu semua dijalani, dinamika itu dijalani sampai pada keyakinan bahwa inilah jodoh yang dianugerahkan Tuhan, sehingga mereka berdua sampai pada titik memutuskan untuk dipersatukan di dalam pernikahan ini. Ini tentunya semuanya kita sadari bahwa semua ini terjadi karena cinta kasih dan kebaikan Tuhan saja. Mengucap syukur pula atas ibadah peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan yang pada pagi hari ini, tanggal 23 Agustus 2025, dapat berlangsung dengan baik karena kemurahan dan kasih Tuhan melalui Gereja Kristen Jawa Joglo di sini. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Widianto Nugroho yang telah memimpin ibadah, menyampaikan firman Tuhan yang indah bagi pengantin berdua dan tentunya juga bagi kita semua di sini yang sudah meneguhkan pernikahan dan memberkati perkawinan untuk Baskara dan Silvia. Terima kasih juga untuk pelayanan Ibu Pendeta Mariasri Hartati dan segenap majelis GKJ Joglo, sehingga semua ini dapat terlaksana dengan baik. Mengucap syukur dan terima kasih kepada GKJ Ebenezer yang sudah bersedia membantu pelayanan pembekalan bina pranikah bagi kedua anak kami, sehingga kedua anak kami ini lebih memantapkan lagi langkahnya untuk memasuki jenjang pernikahan. Tadi saya lihat ada Bapak Pendeta Emeritus Joko Sulistyo, mungkin sudah kundur ya karena ada acara di Nehemia, ada kedukaan. Juga mungkin tadi Ibu Endah Kirana selaku tim bina pranikah dari GKJ Ebenezer, kami mohon untuk disampaikan rasa terima kasih kami kepada GKJ Ebenezer, dan semua ini kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih atas pelayan Tuhan yang boleh melayaninya pada pagi hari ini. Dalam ibadah ini, Komisi Ibadah, pemandu pujian Mbak Esti dan Mas Andreas Gilar, tim musik Pak Agus dan tim, saudara-saudara terkasih multimedia yang selalu di belakang layar. Maaf, sampai lampunya jatuh. Terima kasih tim multimedia, kalian semua super. Sound, UBS semua, juga tim dekorasi, paduan suara Priscilla,
yang sudah menaikkan pujian dan mendukung semua ini di dalam doa, Ibu Ina sebagai MC, staf kantor gereja, komisi rumah tangga, dan seluruh panitia yang mendukung sehingga semua ini dapat berjalan dengan lancar, yang semua ikut ambil bagian di dalamnya. Tak lupa juga terima kasih kepada Mas Andrian dan Rani yang sudah mempersembahkan lagu untuk menghantarkan Mas Buceknya yang terkasih memasuki ruang ibadah. Pokoknya semua kalian pelayan ibadah yang super duper keren. Maaf apabila tidak ada yang tidak semua saya sebutkan satu persatu di sini. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu Saudara semua. Dan untuk Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, saya juga yang mengikuti secara live streaming di YouTube GKJ Joglo, kami sangat berterima kasih sudah mendukung menjadi saksi di dalam pernikahan ini. Kami juga tetap memohon dukungan doa agar anak-anak kami ini, Baskara dan Sylvia, dapat senantiasa penuh dengan cinta kasih, menjalani kehidupan baru rumah tangga mereka, sehingga Tuhan senantiasa menolong dalam mengarungi bahtera rumah tangga mereka. Saya tidak akan banyak menyampaikan pesan untuk Baskara dan Sylvia karena tadi sudah cukup banyak disampaikan oleh Pendeta Widianto Nugroho dan sudah sangat jelas sekali. Jadi saya hanya sedikit pesan saja untuk Baskara dan Sylvia. Jadilah suami istri yang takut akan Tuhan dan setia pada Tuhan. Ingat selalu janji nikah yang sudah kalian berdua ikrarkan pada hari ini di hadapan Tuhan dan jemaat yang sudah menjadi saksinya. Bergandengan tangan selalu, saling mendukung, saling melengkapi bersama dalam hidup berkeluarga dengan Tuhan sebagai pemimpinnya. Ada satu pantun nih sebelum saya menutup ini. Cakep ya. Teh bunga telang berdaun suci. Sylvie ketawa nih karena dia punya kenangan dengan teh bunga telang ya kita ya. Saya ulang lagi. Teh bunga telang berdaun suci. Warna biru segar penghilang dahaga. Baskara dan Sylvia mengikat janji, semoga bahagia dalam keluarga. Mantap. Satu lagi nih penutup ya. Menutup. Ikan hiu makan kecapi. Cakep. We love you, Buce dan Cipi. Demikianlah sambutan dari kami, keluarga yang penuh syukur dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Ibu Akira yang telah mewakili keluarga yang sedang berbahagia. Baiklah, untuk sambutan berikutnya ungkapan syukur dan selamat bagi pengantin berdua dari Ketua Majelis GKJ Joglo, Ibu Diaken Asri Diah Wijayanti. Kami persilahkan. Ibu Asri ini jago cakep-cakepan. Jadi ini nanti mesti banyak banget nih cakep-cakepannya. Monggo silakan. Ya, terima kasih Bu Ina untuk waktu dan kesempatannya. Tapi hari ini saya tidak akan berpantun ya, soalnya sudah diwakili sama Bu Akira. Yang sedang sangat berbahagia pengantin berdua, Mas Baskara Patria Wicaksono ya, atau Mas Bucek biasa dipanggil ya, dan juga saudari Sylvia Aprilia atau Mbak Sylvie, beserta dengan kedua orang tua, Ibu Oni Ramona beserta dengan pendamping serta Bapak Panuturi Lubis dan juga pendamping.
Yang terhormat dan terkasih Bapak Ibu, Saudara, keluarga besar dari kedua mempelai, sanak saudara dan juga sahabat. Yang terkasih Bapak Ibu Pendeta dan juga Majelis GKJ Joglo, beserta juga dengan umat dan tamu undangan yang turut berbahagia pada hari ini. Selamat datang di GKJ Joglo. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa, di mana kita berkumpul untuk merayakan cinta yang suci antara Mas Baskara dan juga Mbak Silvi, yang saat ini sudah menjadi sepasang tuan dan nyonya atau ibu dan bapak ya. Tapi karena masih muda kita memang lebih akrab memanggilnya Mas dan Mbak aja ya. Selamat atas pernikahannya, selamat juga untuk kedua orang tua ya. Pasti sudah plong ya Bu Oni. Kalau bulan lalu itu sahabat saya Bu Endah ya yang menikahkan putranya. Hari ini sahabat saya Bu Oni ya. Jadi kami agak terhambat untuk nggak bisa nongki-nongki lagi ngebakmi godok ya. Setelah hari ini kita sudah merdeka ya. Jadi kita mungkin nanti bisa ngopi-ngopi lagi. Mas Bucek dan juga Mbak Silvi, hari ini saya ada nasihat pernikahan yang kayaknya agak similar ya, agak mirip dengan yang disampaikan sama Mas Pendeta Inuk ya. Kita sehati Mas Inuk ya, padahal saya nggak nyontek loh ya. Ya, cuman agak berbeda tuh tadi yang sleep call tadi Mas ya. Mungkin itu sleep callnya anak milenial ya. Kalau zaman saya dulu pernah merantau di Kalimantan Bapak, di Sangatta. Sangat terpelosok gitu ya. Hiburan kami satu-satunya terutama untuk pasangan-pasangan yang LDR-an itu adalah ya teleponan ya. Tapi dulu kayaknya belum musim itu video callan gitu ya. Jadi kalau ada kami nonton TV bareng gitu ya di barak gitu rame-rame, habis itu ada handphone yang berbunyi. Nah ada salah satu teman kami itu yang kamarnya paling depan. Jadi setelah teleponan gitu ya rame gitu kedengeran dari ruang TV gitu ya. Wah rame banget kemercek gitu ya cerita gitu ya, itu salah satu cara memaintain hubungan gitu ya. Tapi lama-lama kok agak slow, terakhir gelodak gitu ya. Nah itu sudah terselip itu berarti ya, sleep call itu yang saya tahu dulu kayak gitu Mas Inuk ya. Rupanya sekarang udah canggih ya, jadi sleep callnya ya tinggal tiduran sambil saling melihat gitu ya. Kalau ngelilir, oh dia masih ada di situ. Biasanya kalau tidur itu kelihatan aslinya ya, wajah cantiknya Mbak Silvi gitu ya, kelihatan kalau pas tidur ya. Ya, Mas Bucek dan juga Mbak Silvi, kalian berdua berjumpa dan saling mencintai pasti bukan karena Mas Bucek seorang laki-laki yang sempurna dan juga Mbak Silvi juga bukanlah seorang perempuan yang sempurna. Melainkan karena Mas Bucek adalah laki-laki yang tidak sempurna dan Mbak Silvi juga bukan perempuan yang sempurna. Oleh karena kalian berdua masing-masing tidaklah sempurna, maka kalian berdua memutuskan untuk saling melengkapi satu sama lain dalam ikatan kasih yang dipimpin oleh Yesus Kristus, sehingga kasih kalian menjadi sempurna. Pesan ini mengingatkan kita bahwa cinta sejati adalah tentang pengorbanan, tentang pengertian, saling menerima kekurangan satu sama lain dan tidak menuntut, saling mendukung. Ya Mas Baskara dan Mbak Silvi ya. Hari ini kalian tidak hanya berjanji untuk saling mencintai, tetapi juga untuk saling mendukung, menguatkan dan menemani satu sama lain dalam suka dan duka. Terima kasih kepada seluruh panitia dan petugas yang telah melayani dari persiapan hingga terlaksananya ibadah pemberkatan dan peneguhan pernikahan dan perkawinan hari ini yang telah berlangsung dengan hikmat dan juga lancar. Terima kasih kepada tim Mulumet, Komisi Ibadah, Komisi Rumah Tangga, Komisi Kesenian dan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan atas nama GKJ Joglo, mohon maaf dan biarlah Tuhan sendiri yang menyempurnakan segala sesuatunya. Sebagai ungkapan cinta yang mendalam, izinkan saya menyampaikan sebuah pesan kasih, bukan pantun tapi kita akan membuatnya menjadi pantun. Kita tidak akan menjawabnya dengan cakep tetapi menjawabnya dengan haleluya. Semua siap coba haleluya? Ya. Saya pandu ya. Mencintai berarti mengasihi yang tidak dapat dicintai. Memaafkan berarti mengampuni yang tidak dapat diampuni. Iman berarti mempercayai hal yang tidak dapat dipercaya. Harapan berarti berharap ketika segala sesuatu
tampak tanpa harapan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Ibu Asri, Ibu Ketua Majelis Gereja Kristen Jawa Joglo. Sayang ya Mas Buce nggak ada pantun pembekalan, tapi tadi sudah ada yang lebih indah. Tapi perkenankan saya memberi pantun satu, ini baru 5 menit yang lalu saya buat gitu ya, jelek nggak apa-apa. Dari Kalimantan ke Kebun Jeruk, ini tadi kalimatnya Mas Inuk. Cakep. Baskara dan Silvi, saling cinta-cintaan terus yuk. Enggak lucu ya Bapak Ibu, nggak apa-apa. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita akan melanjutkan acara selanjutnya adalah foto bersama. Kami mohon bantuan dari panitia untuk membereskan mungkin bangku-bangku yang ada, bunga-bunga yang ada. Monggo kami persilahkan.